di Wali Talk, podcast santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakal bahas gimana para wali dulu nyebarin Islam bukan dengan paksaan atau marah-marah, tapi lewat cara yang lembut, kreatif, dan menarik. Nah, bener banget nih. Dan yang menariknya lagi, cara mereka tuh beda-beda guys. Ada yang lewat seni dan budaya, terus ada juga yang lewat pendidikan, bahkan ada juga yang lewat kegiatan sosial dan ekonomi. Pokoknya mereka tuh punya gaya dakwah yang unik banget. Hari ini kita nggak sendirian juga dong. Kita Benar. kedatangan 3 bintang tamu kece yang sudah nemenin kita ngobrol. Siapa aja tuh? Ada Aulia yang bakal cerita soal Sunan Kalijaga, sang seniman dakwah, dan juga ada Nadifa yang bakal bahas Sunan Ampel, si guru besar Wali Songo, dan terakhir ada Maitsa yang bakal ngulik kisah Sunan Gresik penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Gimana kalau sekarang kita panggil 3 Bintang tamu kita? Halo guys, come on. Hai. Oke. Kalian gimana nih kabarnya bertiga? Baik. Alhamdulillah sih baik. Ya, kalian gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih kalian kalau Kalian tuh lagi sibuk apa? Biasa mau TKA. Jadi kita belajar persiapan TKA gitu. Semoga kita bisa ya TKA-nya. Amin. sebelumnya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia. Siap berbagi kisah keren dari masa lalu yang relevan banget nih buat masa kini. Halo juga, siap ngobrol santai tapi penuh ilmu. Dan tentunya siap bikin suasana yang jadi lebih hangat dan juga inspiratif. Oke, mantep banget. Kalau gitu tanpa basa-basi kita mulai aja dari yang paling legendaris nih, Sunan Kalijaga, si seniman dakwah yang katanya jago banget menyelipkan pesan Islam di setiap karya budayanya. Nah, Aul, aku tuh sering banget dengar nama Sunan Kalijaga. Tapi jujur, aku tuh cuman tahu beliau tuh suka wayang doang. Emangnya segitu pentingnya ya dakwah lewat wayang? Banget man. Sunan Kalijaga itu orang yang sangat paham sama karakter masyarakat Jawa waktu itu. Mereka tuh beneran suka hiburan, suka menonton wayang, suka tembang Jawa. Jadi beliau tuh nggak datang sambil marah atau bilang ini salah, itu haram, enggak. Tapi beliau tuh masuk lewat budaya yang udah dikenal, terus pelan-pelan dikasih makna Islam di dalamnya. Jadi tuh kayak ibarat istilah sekarangnya tuh soft marketing gitu ya, pelan-pelan tapi kena gitu ke hati. Nah, bisa dibilang gitu sih. Contohnya nih, beliau sering pakai wayang kulit buat menyampaikan nilai-nilai Islam. Ceritanya tetap tentang tokoh-tokoh Mahabharata. Tapi di balik kisah itu ada pesan tentang kejujuran, amanah, dan pentingnya berbuat baik. Oh, berarti tuh kayak Sunan Kalijaga tuh kayak konten kreator zaman dulu nggak sih? Bikin konten budaya, tapi isinya tuh penuh nilai juga. Iya, kalau beliau hidup di zaman sekarang, mungkin beliau udah punya channel YouTube nih. Terus juga lengkap dengan konten edukasinya, lagu religi, dan vlog budaya. Tapi serius ya, yang beliau lakukan itu sebuah bentuk dakwah yang cerdas, dakwah yang bisa diterima di semua kalangan. Oke, selain lewat wayang nih aku juga dengar kalau Sunan Kalijaga itu nulis lagu Lir Ilir, itu juga ada maknanya kan? Iya banget, lagu Lir Ilir itu seolah lagu anak-anak biasa, tapi maknanya itu dalam banget. Intinya ngajak kita buat bangun dari tidur panjang, sadar, introspeksi diri, dan memperbaiki iman. Oh, jadi tuh dari lagu itu tuh beliau ngajarin ke kita ya. Beliau tuh ngajarin dakwah tuh bukan cuma lewat ceramah panjang yang bikin bosen dan bikin burn out, tapi lewat lagu dengan simbol-simbol dan makna tersembunyi ternyata ya. Benar Nay. Nah, satu lagi nih yang paling penting dari beliau, yaitu toleransi. Sunan Kalijaga tuh nggak pernah menghapus tradisi Jawa secara total. Contohnya itu kayak tradisi selamatan, beliau tetap mempertahankan, tapi doanya diganti pakai doa Islam. Jadi masyarakatnya tetap merasa dihargai. Keren banget sih itu, kayak artinya tuh dakwah itu nggak harus frontal nggak sih? Tapi bisa lewat empati dan juga pemahaman budaya. Setuju, makanya beliau tuh sangat disegani, bukan karena galak, tapi karena bijak. Orang yang datang ke beliau itu bukan karena takut,
tapi karena kagum, dan menurutku itu pesan besar buat kita anak muda, kalau mau ngajak kebaikan lakukan dengan lembut dan kreatif. Keren banget sih, karismatik banget. Keren. Kita tepuk tangan dulu buat Aul. Nah, sekarang kita pindah nih ke bagian Sunan Ampel. Kalau denger-denger dari sana sini nih ya, Sunan Ampel itu katanya gurunya para wali. Bener nggak sih, Dip? Boleh nggak nih cerita apa yang bikin beliau itu dikasih julukan seperti itu gitu? Boleh dong, Nay. Nah, jadi gini, Nay. Sunan Ampel itu punya peran penting banget dalam penyebaran Islam di Jawa. Karena beliau bukan cuma berdakwah, tapi beliau ini juga mendidik. Nah, beliau ini juga mendirikan pesantren pertama di Jawa, yaitu namanya tuh pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya. Berarti tuh beliau tuh kayak pelopor sistem pendidikan Islam yang di Jawa ya, Dip? Iya, betul banget. Pesantrennya itu bukan kayak tempat belajar agama doang, tapi juga tempat membentuk karakter. Nah, beliau tuh ngajar nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Makanya murid-muridnya tuh banyak yang kemudian jadi wali juga, kayak Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Berarti beliau itu kayak founder sekolah kehidupan gitu nggak sih? Bisa dibilang begitu sih ya. Saya pendidikan Sunan Ampel itu juga bisa terkenal dengan konsep Molimo. Oh, tahu tuh, aku pernah dengar kalau nggak salah tuh yang mau main, mau ngombe, mau maling, mau madat sama mau madon itu nggak sih, Dip? Nah, benar. Itu 5 larangan besar. Jadi, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan pakai narkoba, dan jangan berzina. Simple tapi kuat banget maknanya. Intinya itu ngajarin hidup bersih, jujur, dan terhormat. Dan itu relevan banget sampai sekarang. Kita aja yang hidup di era digital masih harus pegang nilai itu biar gak kejebak hal-hal yang negatif. Nah, betul banget teman. Makanya Sunan Ampel tuh ngajarin kalau dakwah itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal membentuk karakter masyarakat. Beliau nggak banyak bicara keras, tapi mencontohkan lewat tindakan nyata. Dan selain itu juga beliau itu ngajarin dakwah lewat komunitas pendidikan. Itu keren banget sih. Jadi bukan hanya satu orang yang berdakwah nih, tapi melahirkan generasi penerus yang terus nyebarin nilai-nilai Islam. Nah, benar. Itu juga pelajaran buat kita anak muda kalau bikin perubahan itu mulai dari pendidikan dan membentuk diri sendiri dulu. Keren Wah, banget. keren banget. Tepuk Sedikit, tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih Nadifa. Nah, teman-teman, sekarang kita ke Sunan Gresik nih. Sosok yang katanya adalah penyebar Islam pertama di Jawa. Maisa, gimana sih cara dakwah beliau itu? Oke, jadi Sunan Gresik atau yang kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Jawa sekitar abad ke-14. Tapi yang keren, beliau itu nggak langsung ceramah di alun-alun. Beliau tuh mulai dari hal-hal kecil kayak bantu masyarakat, ngobatin orang sakit, terus ngajarin mereka juga cara bercocok tanam. Oh, berarti tuh beliau tuh berdakwahnya lewat tindakan sosial gitu ya, Mai? Iya, Sunan Gresik itu paham untuk bisa didengar. Pertama-tama tuh mereka harus dipercaya dulu. Jadi beliau membangun hubungannya lewat empati. Beliau bantu masyarakat tanpa pamrih. Terus dari situ masyarakat mulai tertarik sama ajaran beliau. Keren banget sih. Jadi kayak influencer yang bukan cuman ngomong tapi juga ngelakuin. Iya, bahkan beliau juga memperkenalkan sistem dagang yang jujur. Jadi selain guru dan tabib, beliau juga menjadi pengusaha. Beliau ngajarin pentingnya etika dalam berdagang, nggak nipu dan nggak curang juga. Oh, jadi tuh dakwahnya tuh lewat ekonomi juga ya, Mai? Yes, beliau ngajarin Islam itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga buat kehidupan sosial dan ekonomi Islam yang bermanfaat buat di masyarakat. Nah, katanya tuh kalau nggak salah beliau tuh juga menghargai budaya lokal ya, Mai? Ya, sama kayak Sunan Kalijaga tuh. Sunan Gresik gak menghapus tradisi, tapi memberi makna baru. Misalnya tradisi selamatan yang diubah jadi doa syukur. Terus dakwahnya lembut banget, penuh kasih, dan tetap menghormati kearifan lokal. Jadi kesimpulannya Sunan Gresik itu ngajarin kalau dakwah itu bukan cuma lewat kata-kata tapi lewat aksi nyata dan kepedulian. Yes, betul banget, Dan justru lewat cara itu, Islam itu diterima dengan hati, bukan dengan rasa takut. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu. Wah, gila sih, kayak dari 3 wali, terus 3 gaya yang berbeda, tapi semuanya tuh ngasih pelajaran yang sama, bahwa dakwah itu harus pakai hati,
Bukan pakai emosi dan nyampainnya tuh apa ya, kalau bahasa anak zaman sekarangnya sih soft spoken gitu. Setuju banget sih, Nay, setuju. Dari Sunan Kalijaga tuh kita belajar tentang kayak seni dan juga budaya. Terus dari Sunan Ampel nih kita belajar pendidikan dan akhlak. Dan terakhir tuh tadi dari Sunan Gresik kita belajar kayak kemanusiaan dan juga kerja nyata. Dan semua itu relevan banget buat kita sekarang. Dakwah gak harus di mimbar, bisa lewat media sosial, bisa lewat karya, atau bahkan lewat cara kita bersikap ke orang lain. Bener, kadang tuh senyum, tolong orang, atau juga dalam hal kecil aja itu udah termasuk dakwah tau. Dan jangan lupa, ilmu tanpa akhlak itu kayak kapal tanpa arah. Makanya penting banget meneladani mereka. Intinya kita tuh nggak perlu jadi wali untuk berdakwah, cukup jadi diri sendiri yang membawa kebaikan. Wah, luar biasa banget. Terima kasih buat Aul, Maitza, Nadifa. Oke guys, jadi sekarang kita mau beralih ke sesi Q&A. Oke, jadi yang pertama aku bakal mau nanya ke Aulia nih. Mengapa Sunan Kalijaga memilih wayang sebagai media dakwahnya? Karena wayang itu tuh hiburan yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa. Dengan menggunakan wayang, beliau itu bisa menyampaikan pesan-pesan Islam tanpa membuat orang merasa dipaksa, sehingga dakwahnya lebih mudah diterima secara damai. Oh begitu ya Ul, makasih banyak Aul. Guys, sekarang aku bakal nanya ke Nadifa mengenai Sunan Ampel nih. Nadifa, gimana sih ajaran Mohlimo relevan bagi generasi muda sekarang? Gini nih, jadi nilai-nilai Mohlimo itu tetap relevan karena mengajarkan hidup bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Anak muda bisa memaknai ini sebagai perpaduan hidup supaya terhindar dari perilaku negatif. Oh gitu ya Nadifa. Makasih ya Nadifa. Oke, sekarang ke pertanyaan yang terakhir yang akan kita tujukan kepada Maitza. Jadi nih Mai, apa sih tantangan yang dihadapi sama Sunan Gresik saat menyebarkan Islam di Jawa? Tantangan utama yang dihadapi sama Sunan Gresik itu waktu itu adalah masyarakatnya itu masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Jadi Sunan Gresik itu menghadapi perbedaan budaya dan agama dengan sabar, bijak, dan menyesuaikan metode dakwahnya supaya diterima di masyarakat. Gitu. Oke, jadi itu dia 3 pertanyaan untuk para bintang tamu dari kita bertiga. Dan sebelumnya terima kasih ya Aul, Maitza, Nadifa udah bersedia untuk podcast kita. Sama-sama. Thank you. Nah, buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita dari tadi, semoga cerita-cerita yang kita bagiin dari tadi itu bisa bikin kita jadi semangat untuk menyebarin kebaikan dengan cara yang damai, peace and love. Yeay. Oke guys, sampai jumpa kembali di Wali Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi